Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Wahdah, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan dari golongan 2, angkatan 5, kelompok 3, profesi perawat di UPT Puskesmas Martapura Timur. Hari ini saya akan mencoba memaparkan tentang isu sesuai tupoksi terkait upaya menunjukkan Smart ASN Governance dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Selamat menyaksikan. Sebelum melakukan analisis, saya melakukan identifikasi isu, yang mana saya menemukan ada 4 isu yang saya temukan di puskesmas tempat bekerja saya. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan pasien tentang alur pelayanan di UPT Puskesmas Martapura Timur. Yang kedua yaitu cakupan pemberian imunisasi yang masih rendah. Yang ketiga yaitu kurang pengetahuan masyarakat tentang penyakit hipertensi di wilayah kerja puskesmas. Yang keempat yaitu penerapan program 5 momen cuci tangan pada karyawan puskesmas yang masih kurang disiplin. Perumusan dan penetapan prioritas isu, di sini saya menggunakan metode USG, yaitu U adalah urgent, S adalah serius, seberapa serius masalah itu harus segera diselesaikan, dan G itu adalah growth. Jadi bagaimana pertumbuhan masalahnya seperti itu. Untuk isu yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan pasien tentang alur pelayanan di UPT Puskesmas Martapura Timur. Untuk urgensinya saya menaruh angka 3. Untuk S-nya 4 dan J-nya 3. Untuk cakupan pemberian imunisasi yang masih rendah itu saya menaruh poin 4. Untuk S-nya 3 dan J-nya yaitu 4. Untuk kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit hipertensi di wilayah kerja puskesmas, untuk U-nya saya menaruh poin 4, S-nya yaitu 4, J-nya 4. Dan untuk isu atau masalah yang keempat, penerapan program 5 momen cuci tangan pada karyawan puskesmas yang masih kurang disiplin, saya menaruh U-nya yaitu 3, poin untuk S yaitu 3, dan poin untuk J yaitu 2. Untuk totalnya sendiri, isu pertama 10, isu kedua 11, isu ketiga 12, dan isu keempat itu adalah 7. Dan prioritas isunya sendiri yang saya ambil yaitu untuk isu atau masalah yang ketiga yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit hipertensi di wilayah kerja puskesmas. Untuk dari pemberian poin tersebut saya menggunakan skala Likert, yang mana angka 5 itu sangat gawat atau mendesak, yang keempat itu gawat, yang ketiga itu angka 3 itu yaitu cukup gawat, ya angka 2 yaitu kurang gawat, dan angka 1 itu tidak gawat. Berdasarkan cara analisis isu tadi menggunakan metode USG tadi, maka di sini isu yang terpilih yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit hipertensi di wilayah kerja puskesmas. Berikut adalah gambaran dan fakta yang merupakan ketidaksesuaian dengan konsep manajemen ASN dan Smart ASN menurut saya, yaitu yang pertama, masih tingginya angka penderita hipertensi. Yang kedua, masih banyaknya masyarakat yang berperilaku kurang sehat, yang mana perilaku tersebut menyebabkan atau memperparah hipertensi. Yang ketiga, yaitu belum optimalnya penyuluhan kesehatan terhadap penyakit hipertensi. Untuk analisis dampak, apabila isu yang tadi menjadi prioritas itu tidak diselesaikan, maka bisa terjadi yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pencegahan, penanganan, serta dampak dan penyakit hipertensi. Pasti saja apabila penyakit tersebut tidak disosialisasikan dengan baik, maka pasti masyarakat mengalami kekurangan pengetahuan. Pasti juga masyarakat akan bingung bagaimana cara pencegahan, penanganan, baik dari pengobatan ataupun pola makan atau pola hidup yang sehat, yang bisa jadi menambah atau memperparah penyakit dari hipertensi tersebut. Yang kedua yaitu kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Di sini menurut saya sangat penting sekali untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat, dikarenakan apabila masyarakat hidup bersih dan juga sehat, maka penyakit seperti hipertensi itu akan mudah untuk
dihindari, dan juga apabila memang sudah terkena penyakit hipertensi maka akan lebih mudah cara penanganannya. Dan yang ketiga yaitu yang pasti meningkatnya angka penderita hipertensi. Ini saya menggunakan analisis SWOT, yaitu S itu adalah strength atau kekuatan, W adalah weakness, O adalah opportunity, dan T adalah threats. Untuk strength-nya sendiri yaitu ketersediaan obat, ketersediaan alat, serta tenaga kesehatan yang bisa melakukan deteksi dini hipertensi di puskesmas banyak tersedia, petugas yang handal dan banyak juga petugas yang bisa memberikan promkes tentang hipertensi. Untuk weakness-nya yaitu kurangnya tenaga pelaksana di lapangan, karena juga kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hipertensi. Untuk O-nya opportunity yaitu adanya obat dan alat pemeriksaan tekanan darah dari pemerintah banyak sekali tersedia, dan juga adanya media edukasi berupa leaflet. Ada beberapa media edukasi ada beberapa leaflet di puskesmas yang kami letakkan. Untuk T-nya itu threats, banyak berita hoax tentang penyakit hipertensi, oknum masyarakat yang memprovokasi untuk tidak melakukan pemeriksaan, dikarenakan apabila sudah tahu, masyarakat ini pasti berpikir kalau misalnya saya sudah tahu saya memiliki penyakit hipertensi maka nanti saya akan memiliki banyak pantangan makan. Seperti itu banyak sekali pasien yang makanya tidak mau memeriksakan kesehatannya seperti itu. Berikut adalah alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama yaitu penyuluhan kepada masyarakat tentang hipertensi dan pola hidup sehat serta pola makan yang sehat. Seperti kita ketahui bahwa banyak sekali masyarakat kita ini mengkonsumsi makanan yang berlemak, makanan yang diasinkan seperti ikan asin, ikan wadi, ikan telang, dan lain-lain. Padahal itu adalah makanan yang kurang sehat untuk dimakan, apalagi khususnya untuk penderita hipertensi. Untuk tahap penyelesaiannya sendiri yaitu yang pertama menentukan jadwal penyuluhan di desa. Ini bisa dilakukan pada saat posbindu. Itu adalah 1 kali 1 bulan di desa keliling dari pihak puskesmas untuk melakukan posbindu. Bisa sekalian kita lakukan penyuluhan pada saat itu dengan menggunakan metode sesi ceramah dan juga tanya jawab. Untuk hasil yang diharapkan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan penyakit hipertensi dan bagaimana juga pola hidup serta pola makan yang sehat. Jadi di sini untuk meningkatkan. Untuk pihak yang terkait yaitu yang pertama kepala puskesmas, yang kedua yaitu pemegang program promkes di puskesmas, yang ketiga yaitu pemegang program hipertensi. Yang kedua alternatif penyelesaiannya yaitu optimalisasi pelaksanaan dan pemberitahuan masyarakat tentang posbindu. Banyak sekali masyarakat yang belum tahu kalau posbindu itu diadakan tanggal segini, jam segini di tempat ini, misalnya seperti itu. Banyak sekali yang masih kurang tahu, dan maka itu untuk agar bisa deteksi dini ini lebih meluas dan lebih banyak sasarannya didapatkan, maka ada baiknya untuk pelaksanaannya ini harus lebih diperbaiki untuk pemberitahuan kepada masyarakat gitu. Untuk tahap penyelesaiannya yaitu menentukan jadwal posbindu di setiap desa, yang mana 1 kali setiap bulan tadi. Untuk hasil diharapkan untuk deteksi dini hipertensi pada usia produktif dan pemantauan berkala pasien hipertensi. Untuk pihak yang terkait sama yaitu kepala puskesmas, pemegang program promkes, dan juga pemegang program hipertensi. Untuk alternatif penyelesaian yang ketiga yaitu pembagian leaflet, yang mana ini untuk agar masyarakat lebih tahu gitu kan. Untuk tahap penyelesaiannya yaitu membagikan leaflet di tempat-tempat umum dan masyarakat, mungkin bisa kita taruh di warung-warung, di poskesdes, di polindes, atau di posyandu. Bisa kita bagikan dan juga kita taruh di tempat-tempat yang banyak masyarakat, dan juga di puskesmas, mungkin di ruang tunggu pasien itu bisa kita letakkan banyak itu leaflet.
agar mungkin pada saat masyarakat misalnya atau apalagi sedang di puskesmas sedang menunggu sambil ada bahan-bahan yang dibaca, lumayan untuk menambah ilmu pengetahuan. Untuk hasil yang diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan penderita dan masyarakat tentang bahaya hipertensi. Untuk pihak yang terkait yaitu kepala puskesmas, pemegang program Prokes, dan juga pemegang program hipertensi. Sekian pemaparan dari saya. Sekian pemaparan dari saya tentang isu sesuai tupoksi terkait upaya mewujudkan Smart ASN. Di sini tugasnya diberikan oleh Bapak Dr. Haji Suyanto MSI. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya telah diberikan waktu dan peluang untuk belajar bersama Bapak, dan Bapak baik sekali mau berbagi banyak pengalaman dengan saya. Terima kasih banyak Pak. Semoga hubungan silaturahmi kita tetap terjalin dan sehat selalu ya Pak. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.